Karena kadang-kadang ada orang itu yang kaku sekali membaca norma-norma agama tadi. Misalnya, Pak, kalau Al-Quran itu kan di depan orang tua wala takul lahuma uffin. Yang tidak boleh kan ngomong uff, Pak. Kalau yang lain boleh ngomong cuk, mungkin tidak apa-apa. Misalnya. Loh, kan ada kan yang pegangannya dalil letterleknya. Sehingga yang tidak ada di Quran dianggap, yo itu tidak apa-apa, wong dalilnya tidak, wong larangannya kan uff. Jadi di depan orang tua, Pak, uff, tidak boleh. Tapi kan cuk, boleh misalnya. Kan tidak gitu. Nah, pertimbangan apa? Hati nurani. Misalnya pertimbangan hati nurani yang lain. Sampean punya teman, akhir bulan duitnya nipis. Wah, ini tidak bisa makan ini. Minggu ini akhir bulan. Sampean yang uangnya banyak. Itu kalau pakai pertimbangan normatif sesuai nas ajaran agama, sampean ndak ngasih dia, ndak nyumbang dia apa-apa, itu sah, ndak dosa, bener, wong bukan tanggunganmu, bukan anakmu, bukan keluargamu, bukan saudaramu, bukan pacarmu. Jadi ndak masalah ndak ngasih apa-apa. Tapi kalau pakai pertimbangan hati nurani, mungkin ya ndak. Duh, nanti banyak. Kalau sampean hanya berhenti di nas, di norma, itu banyak hal yang rasanya kok ndak manusiawi ya. Misalnya dulu ada pejabat yang nikah sorenya, paginya istrinya dicerai. Kan ada itu kan. Mungkin karena malamnya merasa kok ndak sip gini ya. Terus ndak cocok sama bayangannya, paginya dicerai. Loh, itu secara agama kan sah. Boleh saja. Wong ya cerai itu kan boleh. Tapi ya masuk hati nuraninya begitu. Hati nurani itu bagian dari taklif. Kalau bahasa agama itu nanti masuknya ke akhlak. Jangan lupa misi besarnya Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah, misi besarnya menyempurnakan akhlak. Maka jadilah agen yang mensukseskan misinya Rasulullah. Kalau ada orang kok tidak berakhlak, kacau, merusak, adabnya hilang, habis, itu sebenarnya dia sedang menghancurkan misinya Rasulullah. Itu mungkin yang jadi salah satu dasar ada ramalannya Rasulullah itu, bahwa besok al-Islamu mahjubun bil muslimin. Indahnya Islam itu nggak kelihatan. Yang kelihatan brutalnya Islam, rusaknya Islam, kacaunya umat Islam, tidak tolerannya umat Islam. Seolah-olah Islam itu hanya itu, sehingga orang lain yang non-muslim salah paham terhadap kita. Sampai nganggap Islam itu teroris, Islam itu suka kekerasan, Islam itu egois. Jangan-jangan salah kita sendiri. Sehingga indahnya Islam tidak kelihatan. Oh, ini fungsi akhlak ini menurut saya hari ini penting kita hidupkan lagi. Itu juga bagian dari taklif. Jadi selain normatif, ada juga aspek etis. Jangan lupa yang ketiga, kalau bahasa filsafatnya aspek intersubjektif, ini bahasa filsafatnya ya, aspek hidup bersama. Yang di situ yang berlaku adalah kesepakatan-kesepakatan bersama. Jadi ini juga bagian dari taklif, muamalah ma'annas, hubungan dengan manusia yang lain yang baik, itu juga tanggung jawab kita loh. Bagian dari tugas kekhalifahan kita. Jadi kebenaran itu ada kebenaran objektif agama normatif, ada kebenaran etis yang itu tergantung hati nurani akhlak kita, ada kebenaran sosial intersubjektif yang itu kesepakatan bersama tentang yang baik. Karena manusia itu yo sama-sama Islamnya sih, tapi kalau di Indonesia lebih banyak yang sepakat menjalankan Islam Sunni misalnya. Ini kebenaran sebenarnya level kesepakatan bersama. Jadi nanti ada mayoritas NU. Ini kan kesepakatan bersama. Apa Islam itu NU saja? Ya enggak, ada macam-macam. Tapi berlaku di sini intersubjektivitas tertentu namanya Nahdlatul Ulama, kesepakatan bersama. Yang kalau kita mengafiliasikan diri ke situ, ya mengikuti kesepakatan bersama di situ. Nah, ini level-levelnya, jadi layer-layernya. Kalau kita belajar tentang taklif. Jadi
Makanya kalau ada yang tanya hubbul waton minal iman, itu kan hadisnya dhaif, ada yang bilang cinta tanah air itu dasarnya apa? Paling tidak dia ada di layar kehidupan bersama intersubjektif ini. Kita kan sudah janji sepakat bersama hidup di Indonesia, dasarnya Pancasila, yaitu jangan jadi orang yang munafik. Jadi orang munafik itu kan janji diingkari, itu kan karakter paling menonjol. Idza wa'ada akhlafa. Lu katanya bangsa Indonesia sepakat menjalankan Pancasila, dan Pancasila itu toh tidak bertentangan dengan Islam. Semuanya sejalur. Kenapa kita kemudian membalik kata seolah-olah milih Pancasila atau milih Islam? Wong dipilih dua-duanya bisa. Dan Pancasila ada di level kebenaran intersubjektif ini. Jadi, ya nanti ini saya bilang tadi, ini satu sesi sendiri ya, bilang kebenaran agama yang sifatnya normatif, norma-norma fikih, ilmu kalam, tasawuf, ada yang kebenaran hati nurani, etis, dan ada kebenaran sosial, kebenaran bersama. Baik, itu untuk Mbak Fitri ya. Nanti kalau masih belum jelas bisa privat. Maksudnya tanya lagi loh, kalau juflor di sini kan nanti panjang. Nah, yang kedua, Mas Jogja ora didol. Mas Yoga nggih. Pertanyaannya tentang surga dan neraka. Surga dan neraka itu pertama-tama kita maknai bagian dari kasih sayangnya Allah pada kita. Jadi surga, tujuan hidup kita, kalau ada kita hidup ini mau kemana sih Pak? Kita itu, perjalanan hidup kita itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita itu miliknya Allah. Jangan lupa ya, terjemahannya awas keliru loh. Lillahi itu kita miliknya Allah, bukan dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Jadi babak final perjalanan kita sebagai makhluk itu kembali kepada Allah. Lah kok ada surga neraka Pak? Surga neraka itu bagian dari kasih sayangnya Allah pada kita. Sebagaimana kitab suci, sebagaimana Nabi. Karena dengan dipameri, diiming-imingi surga neraka itu, kita terus semangat menempuh jalan itu. Apakah nanti dikasih Pak? Dikasih pasti oleh Allah surga dan juga neraka itu. Meskipun babak finalnya bukan itu. Tak kasih ilustrasi gampang ya. Mungkin teman-teman satu ketika nyuruh adiknya belajar. Karena kita tahu belajar itu penting. Terus kita merintahnya begini, Dik, mbok belajar, nanti kalau kamu ranking 1, tak traktir HP baru deh. Semangat kan? Terus adikmu, wah ini dapat HP nih, harus semangat biar ranking 1. Akhirnya dia bener ranking 1. Kan kita beliin bener kan? Tapi kan target kita kena. Target kita kan bukan HP-nya, tapi pinternya dia. Jadi kita tidak sadar, adik tadi tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menuju kepandaian, menuju kepinteran. Meskipun di pikirannya sebenarnya HP. Nah, Allah juga begitu, ngiming-ngimingi surga neraka itu dalam rangka biar kita beneran. Jadi ketika kita menuju surga itu sebenarnya kita menuju Allah. Pak, berarti tidak ada. Ada, Allah janji pasti ada. Tapi itu sebenarnya dalam rangka biar kita menempuh perjalanan menuju Allah dan deal ketemu Allah beneran. Tak dongengin sidik ya, mumpung sudah sangat malam. Bagaimana Allah itu bisa menarik orang untuk sampai padanya, termasuk lewat hal-hal kenikmatan-kenikmatan, termasuk kenikmatan surga neraka, bahkan kenikmatan duniawi. Ada seorang sufi namanya Hafid. Hafid ini gelarnya sufi penuang cahaya. Hafid ini sufi besar Persia, luar biasa, syair-syair cintanya luar biasa. Beliau ini awalnya pegawai di toko roti. Pegawai di toko roti yang satu ketika ada CWK itu bisa cowok bisa cewek ya, cewek saja, perempuan. Ya kalau kan di WA itu kan selalu begitu disingkat-singkat. Nah, ada perempuan cantiknya luar biasa beli roti.
Ini perempuan ini bangsawan, anaknya orang kaya, yang kaya raya. Cantik luar biasa. Nah, Hafid ini meskipun dia hanya SPG, kalau laki-laki apa? SPB. Perempuan kan SPG, promotion. Iya, jadi SPM lah ya, promotion man. Pelayannya di toko roti, dia jatuh cinta sudah. Kalau jatuh cinta itu kan tidak lihat kasta sudah. Dia hanya pegawai tapi jatuh cinta luar biasa dengan perempuan ini. Wah, dia pokoknya cinta mati, harus dapat, tidak boleh tidak. Teman-teman yang ngalami kan gitu, yang patah hati bolak-balik kan ngerti rasanya. Dia jatuh cinta luar biasa. Tentu saja dia yakin pasti ditolak. Akhirnya apa? Dia nyari jalan, ketemu seorang ulama. Kalau teman-teman mungkin ada yang jatuh cinta bingung terus golek dukun lah, bangsane ngono. Tapi dia ini ketemu ulama, nyari sufi. Oleh sufi ini diberi amalan. Amalkan ya, amalan ini 40 hari. Jadi di malam hari, tengah malam kamu amalkan sampai subuh selama 40 hari. Nanti di malam 40 akan ada malaikat datang padamu. Mintalah apa yang kamu inginkan. Oh, semangat ini Hafid ini, lumayan ini ada amalan loh. Kalau dapat kan lumayan, cantik luar biasa, bangsawan berarti anaknya pejabat dan kaya raya. Ya lumayan kan, itu sudah perbaikan keturunan, perbaikan macam-macam itu kan sudah. Oh, dia semangat akhirnya, wiridnya dipol-polkan. Setiap pagi dia kerja, malamnya dia ngelembur sampai 40 malam. Dan benar, di malam ke-40 malaikat datang. Kaget, melongo, takjubnya luar biasa. Hafid ini melihat indahnya malaikat. Jadi utusannya Allah yang namanya malaikat ini membuat dia tergetar luar biasa. Nah, malaikat ini datang pada Hafid terus tanya, wahai Hafid, amalmu dikabulkan oleh Allah, sekarang mintalah. Yang kamu inginkan apa saja langsung akan dikabulkan. Hafid ini saking terpesonanya melihat malaikat, tiba-tiba muncul di pikirannya, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Nah, akhirnya Hafid saat itu malah keceplosan ngomong. Begitu malaikat tanya, apa yang kau inginkan wahai Hafid? Saya ingin Allah saja. Akhirnya oleh malaikat, ya sudah, kalau kamu ingin Allah saja, datanglah ke sufi di kota ini, nama beliau adalah Syekh At-Tor. Nah, akhirnya datanglah si Hafid ini pada sufi tersebut, dan akhirnya beliau juga jadi sufi besar. Sufi karena dia pernah mengalami jatuh cinta, maka syair-syair sufinya sangat romantis tentang cinta. Makanya dia dikenal sebagai sufi penuang cahaya. Syair-syairnya penuh cahaya cinta kasih. Itu ceritanya Hafid. Seperti tadi, jadi memang sufi yang dia mintain nasihat pertama tadi sudah tahu jalan ceritanya akan seperti itu. Diarahkan ke situ, diiming-imingi, amalkan ini, nanti kamu dapat loh yang kamu inginkan. Dan benar, dia menempuh ke sana, akhirnya justru dapat puncaknya. Surga dan neraka nanti akan juga begitu. Kalau teman-teman jeli di Al-Quran itu, kenikmatan puncaknya di surga itu justru melihat Allah. Bukan seneng-seneng dengan bidadarinya, bukan. Iya, pikiranmu sekarang kan itu. Ya, karena Allah sangat tahu levelmu di situ. Kalau tidak dipameri itu, kamu langsung nanti kamu akan melihatku di surga. Gak terlalu tertarik kan kalian? Tapi di surga itu disediakan pelayan-pelayan yang mesti tertarik kamu dengan itu. Karena Allah ngerti psikologi kita, makanya dipameri itu, diancam dengan siksaan yang semacam itu. Demi kita juga sebenarnya. Makanya saya sebut surga dan neraka itu bagian dari kasih sayangnya Allah pada kita. Dan tujuan final kita sebagai manusia tetap Allah. Makanya niat ibadah apapun kan selalu lillahi ta'ala. Demi Allah, untuk Allah. Tidak pernah ada niat kan lil jannah atau
lidaf innar, nggak ada. Selalu meskipun itu sholat bala lah, sholat apalah, tetap isinya lillahi ta'ala. Karena memang target final perjuangan kita di dunia ini adalah Allah saja. Nah itu menurut saya cara memahami adanya surga dan neraka. Jadi mungkin pikiran kita belum sampai, ya enggak apa-apa. Surga dan neraka jadi jembatan kita untuk nanti kita semakin dekat pada Allah. Ini pentingnya kita memahami biar tidak salah posisi, salah target. Ada juga yang memberi tips begini, yang penting target kita Allah, pasti nanti dapat surga. Itu juga boleh. Silahkan saja, setiap orang bisa punya formula masing-masing demi ilaihi roji'un tadi. Pastikan perjalanan kita itu memang mendekat ke Allah. Baik itu mungkin levelnya masih pamrih surga neraka, atau sudah mampu kita menuju Allah langsung. Jadi karena memang ini semacam hanya satu jalur, memang jalur yang sama. Oke, baik. Terakhir Mas Sinten tadi, Mas Amin. Oh enggak, itu tahun depan ya Mas, Idul Fitri kita ngobrol di sini lagi tentang tata nilai masyarakat Jawa ya. Jadi di antara dahsyatnya masyarakat Jawa itu filosofi hidupnya sangat manusiawi, sangat adaptif, sangat lentur menghadapi perubahan. Itu khas, itu saya sudah membaca banyak serat, banyak naskah babat tokoh-tokoh Jawa. Maka jangan heran, orang Jawa itu luas sekali hatinya, lentur sekali cara menyikapi keadaan, menyikapi situasi. Maka nenek moyang kita itu agama apa saja masuk diterima dengan tangan terbuka. Jadi luas, lentur, bisa menghadapi perubahan-perubahan. Itu ciri filosofinya nenek moyang kita. Yang kedua, nenek moyang kita itu tadi punya semboyan wis Jowo durung Jowo, wis uwong durung uwong. Itu menarik karena memang apa? Parameter hidupnya adalah parameter kemanusiaan. Orang Jawa itu sangat ndak enak kalau merasa menyinggung atau menyakiti orang lain. Ndak tenang hidupnya. Jadi orang Jawa itu penuh dengan laku, kalau dalam filsafat namanya wisdom. Laku kebijaksanaan, tidak sekedar kebenaran. Bahkan dalam hal tertentu bisa negosiasi dengan kebenaran asal tetap bijaksana dan manusiawi. Negosiasi itu kebenaran-kebenaran tertentu kadang-kadang sudahlah, jangan diucapkan dulu, jangan diungkapkan dulu, nanti menyakiti orang lain. Kita cari momen yang tepat, itu gaya Jawa. Meskipun nanti ada budaya lain yang lebih lugas, salah ya salah, benar ya benar. Nah, itu ada yang begitu. Tapi kalau orang Jawa lebih lembut, lebih lentur. Itu kalau cara filsafatnya namanya kebijaksanaan. Nah, ciri lain ini sebenarnya luas. Ini anggap saja yang saya bilang ini kalau film itu trailernya. Nah, nanti mainnya masih tahun depan, nomor 2 tahun, 3 tahun lagi. Jadi ini trailernya saja ya nih. Nah, ciri lain orang Jawa itu ada logika wadah dan isi. Logika wadah dan isi itu fisik jasad, kemudian yang luar-luar itu sifatnya hanya wadah. Yang lebih penting isinya. Nah, ya wadah dan isi sebenarnya sama-sama penting, tapi hakikat itu ada di isi. Maka jangan heran kalau beberapa wali yang beradaptasi dengan ajaran Jawa, ya misalnya Syekh Siti Jenar itu mengkritisi misalnya sholat kok hanya wadahnya saja. Sholat hanya wadahnya saja, itu hanya jasadnya saja yang sholat. Tapi batinnya tidak sholat. Itu kata Syekh Siti Jenar, itu sholat yang kosong saja. Sholat yang palsu. Harusnya sholat itu batinnya sholat, jiwatnya mutmainah sehingga tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat kok korupsi berarti tidak sholat. Sholat kok masih mudah maki-maki berarti belum sholat. Sholat kok masih gampang menyakiti orang berarti belum sholat. Kalau istilahnya Syekh Siti Jenar itu palson kabeh, palsu semua.
Kalau di suluk linglungnya Sunan Kalijogo itu kosong saja. Seolah-olah isi tapi hakikatnya kosong. Kayak wadah, tidak ada isinya. Nah ini cara berpikir Jawa seperti ini, khas. Jadi orang Jawa ya lebih ke batin. Makanya kebatinan Jawa terkenal kan, kejawen itu pasti arahnya ke kebatinan. Yang lebih inti, ya, logika isi, wadah dan isi. Maka banyak ritual-ritual simbolik yang arahnya baca isinya, jangan hanya wadahnya. Kalau ada orang naruh tumpeng di pinggir jalan, jangan dibaca tumpengnya. Ada isinya, ada maknanya itu. Kan kemarin kita marah, wah ini eman-eman loh, makanan dibuang ke laut, dibuang ke jurang. Loh, jangan dibaca makanan yang dibuang, di balik itu ada maknanya. Kalau cara berpikirnya hanya lihat wadahnya, berarti orientalis yang baca Islam itu benar. Itu. Kita kan ngeritik orientalis pun enggak ngerti isinya Islam. Nah, budaya Jawa juga begitu, banyak ekspresi-ekspresi yang jangan hanya dibaca wadahnya dong. Ada makna isinya. Makanya Kanada itu kan pernah saya baca itu yang ada ngeritik kurban. Umat Islam itu sadis. Setiap hari raya kurban pembantaian besar-besaran binatang. Apa salahnya para sapi, para kambing? Kok dibantai sesadis itu sebanyak mungkin? Mbok ya pelan-pelan digilir satu-satu. Mbok ya dalam satu hari berapa juta. Itu dia hanya kan melihat hanya casingnya saja. Loh, casingnya memang pembantaian, tapi kan di balik itu ada makna-makna besar. Jadi kalau ada orang eman-eman, ya Pak, nasinya mubadir dibuat sajen. Iya, tapi itu membacanya tidak bisa hanya dari luarnya saja. Itu kalau hanya dibaca luarnya saja. Ada orientalis itu yang menjelaskan sholat itu hanya luarnya saja. Jadi kalimatnya begini, ini orientalis lama. Umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan keningnya ke lantai. Itu kalau diterjemah bahasa Indonesianya begitu. Lo bener kan dia, kita kan yang tiap hari 5 kali bentuk-bentuk kan. Apa bentuk-bentuk kan itu. Baduk kita ke lantai. Itu makanya kan sampai item-item itu kan jidatnya. Itu karena membentur-benturkan kepalanya 5 kali ke lantai. Lo yo membacanya kan tidak begitu. Sujud itu maknanya agung kalau di kita. Tapi karena orang lihat hanya casingnya saja, maka terus dibaca membentur-benturkan kepala ke lantai. Nah kalau budaya Jawa paham logika ini wadah, ini isi. Yo, isi ndak ada wadahnya nanti tumpah kemana-mana. Wadah ndak ada isinya kosong saja. Isi ndak ada wadahnya itu yo sama kayak orang bilang I love you tapi WA ndak pernah, jemput ndak pernah, disuruh nraktir ndak mau, itu yo. Percayalah meskipun aku ndak nraktir, aku tetap cinta padamu. Itu namanya isi ndak ada wadahnya. Kalau wadah ndak ada isinya, ya sebenarnya yo nganter, yo neraktir, yo perhatian dan macam-macam. Tapi kalau ditanya kamu suka ndak sih, itu formalitas saja, terpaksa saja. Itu namanya wadah saja ndak ada isinya. Nah ini gaya Jawa, jadi ada logika wadah dan isi. Mana yang lebih esensial, mana yang hanya bungkusnya saja. Jadi biasanya wadah itu menyesuaikan situasi. Kalau situasinya tidak memungkinkan, bisa diadaptasi. Dalam agama kan juga begitu. Sholat kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk, duduk tidak mampu tidur. Ini kan casingnya, wadahnya. Bisa menyesuaikan situasi, asal tidak kehilangan isinya. Jadi isinya sholat apa? Puasa juga begitu kan, ada dispensasi-dispensasi bagi yang berhalangan. Tapi meskipun tidak puasa karena halangan tadi, jangan sampai kehilangan ruhnya puasa. Semangat menahan diri, kepatuhan, ketaatan pada Allah, berusaha untuk jadi jiwa yang bertakwa, dan lain sebagainya. Itu kan isinya. Nah, ini trailernya untuk gaya-gaya Jawa dalam memahami agama. Baik, nanti mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan lebih detail lagi. Mungkin bareng beliau, Pak Rektor kita ini, yang concern juga dengan kajian-kajian tentang Jawa. Apalagi teman-teman ini kan Mojopahit. Pewaris makna-makna besar bagi peradaban Jawa. Semoga ada yang semangat untuk lebih menggali lebih jauh. Pasti tidak mungkin lahir
imperium kerajaan sebesar itu tanpa punya dasar-dasar filosofis kehidupan bersama, kehidupan politik yang luar biasa. Kalau hanya materinya saja, pasti akan cepat hancur. Tapi pasti di balik itu ada ideologi-ideologi, filosofi-filosofi yang membuat kehidupan berbangsa bernegaranya kuat. Nah, itu tugasmu mengejar itu sebenarnya. Jadi manusia itu cirinya 5. Saya awali dari makhluk ya. Manusia itu makhluk. Yang kedua mukarrom. Yang ketiga mukallaf. Yang keempat mukhoyyar. Yang kelima majzi. Bahasa Arab ya, keren ya bahasa Arab. Nanti bagi yang kan sering banyak sekarang ceramah opo-opo dalilin di. Kalau sudah bahasa Arab kan rasanya wis ono dalile. Biasanya kan anak sing cerewet itu opo-opo dalilnya mana, ayatnya mana. Iki wis bahasa Arab loh, iki wis rodok dalil ini wis. Jadi yang pertama manusia itu makhluk. Jadi manusia itu berarti apa? Diciptakan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk manusia. Tidak hanya untuk spesies khusus, kelompok khusus, ras khusus, bahkan juga tidak pada agama khusus. Semua manusia dimuliakan oleh Allah. Berarti makna kedua dari manusia itu kalau kita sadar kemanusiaan kita, semoga kita tidak punya pandangan buruk, pandangan rendah, perilaku yang zalim pada siapapun manusia. Kalau masih ada, berarti kita belum jadi manusia yang sejati. Kalau bahasa Jawanya urung dadi wong. Orang Jawa itu menarik. Ada istilah wis wong atau durung wong. Jadi sudah memanusia atau belum manusia. Mungkin ada orang sudah tua, usianya sudah tinggi, kemudian sudah, ya kelihatannya sudah punya kumis, punya jenggot, dan lain sebagainya. Tapi urung wong, masih belum memanusia. Kelakuannya mungkin kayak anak kecil atau bahkan kayak bukan manusia. Kenapa? Dia tidak bisa memuliakan orang lain. Ya, ciri orang tidak memuliakan itu kan biasanya asosiasi mudanya sering anak kecil. Anak kecil itu kan lebih cenderung egois. Mikir enaknya sendiri, senengnya sendiri, tidak peduli orang lain. Itu kan anak kecil. Tapi anak kecil kan kita maklumi memang akalnya belum tumbuh. Kesadarannya belum lengkap. Kalau ada orang dewasa, kok kelakuannya kayak anak kecil, egois, pol, ingin enaknya sendiri terus. Tidak peduli perasaannya orang lain. Berarti dia belum manusia. Kalau menghina, melecehkan orang, maki-maki orang, lancar sekali jempolnya. Kalau sekarang kan tidak cuma mulutnya. Lebih dahsyat jempol. Saya punya banyak teman itu kalau di dunia nyata itu kalem, kelemak-kelemek, lembut kalau ngomong. Oh, tapi di medsos, wah. Tidak sekedar jonjak janjuk sudah kalimatnya sudah ayo kebun binatang dalam negeri dan luar negeri masuk semua itu. Itu masih merendah-rendahkan orang. Apapun posisi dan status orang itu sebenarnya menunjukkan kita belum manusia. Manusia itu mukarrom. Dia dimuliakan oleh Allah, maka yang pantas bagi manusia itu sadar kemuliaan dirinya dan memuliakan orang. Itu awalnya dari kelakuan kita sendiri. Nah, ini saatnya introspeksi, karena kadang-kadang kita itu kan lebih seneng nunjuk keluar daripada membaca ke dalam. Nah, ini sisi kedua. Jadi walakot karomna bani Adam. Allah itu memberi banyak sekali keistimewaan, kemuliaan, bahkan lebih dari malaikat. Kita itu sangat dicintai oleh Allah. Malaikat saja disuruh sujud pada kita. Allah itu tidak tega kita diturunkan ke bumi, maka wa'allama adamal asma'a kullaha. Allah ngajari kita dulu.
dengan segala macam kebutuhan nanti kalau kita di bumi ini, kalau dalam bahasa filsafat ada namanya ide bawaan. Ide bawaan itu kepala kita ini sebenarnya sudah penuh referensi-referensi begitu kita lahir. Manusia itu dengan akal sehatnya saja itu tahu, oh ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak pantas, itu bisa begitu. Itu bagian dari pemuliaannya Allah pada manusia. Itu pun Allah masih khawatir, jangan-jangan manusia ini sudah saya kasih fasilitas tersesat juga, rewel juga kadang-kadang manusia itu. Ya sudah, tak beri langsung petunjuk, namanya kitab suci. Oh, itu buah kasih sayangnya Allah pada kita. Itu pun masih khawatir, nanti jangan-jangan kita sebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa itu Al-Quran nyindir kita. Jadi kata Allah, apa engkau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja? Jadi abasa itu bagi saya maknanya gitu. Jadi Allah itu seakan-akan ngingetin, kamu itu diciptakan ndak iseng loh, ndak kebetulan. Ada amanat, ada misi yang harus kita emban. Makanya hakikat manusia yang ketiga itu ditaklif, bahwa kita ini makhluk yang mukallaf. Oh, kalau ada banyak kisah di Al-Quran itu menunjukkan betapa dramatisnya manusia yang mau diberi taklif itu. Amanat ini kalau bahasanya Al-Quran dulu pernah ditawarkan ke gunung-gunung, ditawarkan ke laut, ditawarkan ke angin dan sebagainya, semuanya merasa berat dan menolak. Hanya manusia yang mau. Itu meskipun di ayatnya akhirnya agak tidak enak kata manusia. Kata Allah memang manusia itu zaluman jahula. Manusia itu zalim tapi ya goblok. Belajar tidak belajar itu dalam kuasa. Nah, ya kita yang bisa kita lakukan yang hanya dalam kuasa kita. Yo alhamdulillah kalau lulus, Pak saya rajin ternyata IP saya tinggi. Itu dengan usaha. Tapi ada juga yang rajin belajar, IP-nya tidak bagus. Ya nanti untuk mengukur masa depan sukses itu tidak tergantung IP. So. Hiburan yang paling cespleng kan itu, yang IP-nya tidak bagus. Jadi yang ketiga itu teman-teman, jangan lupa kita itu makhluk yang mukallaf. Nah yang keempat ini istimewa juga bagi manusia, kita itu makhluk yang mukhayyar. Ini istimewanya manusia. Mukhayyar itu makhluk yang diberi kewenangan milih. Ini nanti melahirkan banyak sekali filosofi-filosofi tentang manusia dan kebebasan. Jadi kita itu oleh Allah makhluk istimewa, tapi keistimewaan kita itu dalam bentuk potensi-potensi. Kita itu punya daya untuk apa saja. Kita itu mau jujur bisa, mau curang juga bisa. Jadi kita terus harus milih, saya harus jujur apa curang ya Pak. Dua-duanya bisa. Kita itu mau muji orang bisa, mau maki orang juga bisa. Dua-duanya punya daya. Bandingkan dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain enggak. Makhluk yang lain itu hidupnya paket sudah. Dari lahir sampai mati begitu. Dan enggak ada improvisasi macam-macam. Ya wis gitu terus. Kalau manusia coba teman-teman lihat dari prasejarah sampai hari ini, perkembangannya luar biasa perubahannya. Dulu kita pakai baju kulit, mungkin awalnya malah enggak pakai apa-apa, terus kok dingin, akalnya jalan pakai baju kulit, terus bajunya terus ganti mungkin daun-daunan, ganti lagi sampai sekarang kain. Kain pun ada yang kain berkembang, dulu kain mungkin tebel, sumuk, sekarang banyak yang tipis-tipis, santai, ringan, enak dipakai. Itu manusia. Kalau sampai lihat binatang enggak ada yang begitu, gajah itu ya telanjang sejak dulu begitu. Kucing juga begitu, dia tidak pernah mikir, wah kok tidak enak ya, mau sekali-sekali ganti kostum, tidak ada. Mikirnya gitu terus. Ya kalau ada kucing pakai baju, anjing pakai baju, itu kan manusianya yang makaiin baju. Bantu mikir, dia tidak pernah mikir sendiri. Sekarang kan manusia modern kan aneh-aneh, bahkan kucing, anjing itu kan ada salonnya. Kalau sakit bisa opname lebih mahal dari kita. Kita kan kalau pilek paling minum obat-obat pinggir jalan itu kan bangsane Paramek dan lain-lain. Kalau
Binatang itu kan tidak dijual bebas. Akhirnya kan ke dokter hewan. Oh, itu saya punya temen opname kucing itu sebelum Ramadan kemarin itu habisnya 11 juta. Kucing opname. Bayangkan itu kuliah UNIM sampai lulus itu. Iya. Itu dipakai untuk ngopname no kucing. Itu betapa luar biasanya dan akhirnya kucingnya meninggal. Iya, dituangi sih kayak kehilangan anaknya gitu. Sampai tak tawari, Bu perlu yasinan apa tahlilan. Oh, itu kan yang bisa gitu-gitu kan manusia. Jadi manusia itu punya daya pilih namanya mukhayyir. Jadi milih, jadi ojo disalahke Gusti Allah. Ya Allah kok hidupku kacau ini loh. Ada dua pilihan sebenarnya, kamu milih tertib apa kacau. Ya kok saya sendiri kamu milih kacau kok saiki sambat. Kamu bisa kacau, bisa tertib, pilihanmu sendiri. Kamu bisa tekun, bisa males, pilihanmu dewe. Pak, gimana saya biar enggak males, Pak? Jangan milih opsi males. Karena ada opsi rajin. Salahmu dewe milih opsi males. Kan cuma itu. Saya itu sering ditanya gitu, pertanyaan yang menyusahkan, Pak, tipsnya apa biar rajin? Pak, tipsnya apa biar istiqomah? Ya kalau pengen rajin, rajin saja. Pengen istiqomah, istiqomah. Oh, nanti kalau nyari tips, nyari tips itu kan nyari alasan. Akhirnya kalau alasannya hilang, kamu kan tidak jadi rajin. Tipsnya hilang, kamu misalnya dasarnya hilang, sudah. Kamu tidak jadi, misalnya, untuk bisa rajin itu kamu harus bangun pagi-pagi baca buku. Loh itu kalau alasannya hilang kan kamu tidak jadi rajin. Pak, saya tidak bisa bangun pagi ya Pak. Itu kan rasido rajin. Yo, syarat pertama bangun pagi-pagi. Untuk bisa rajin itu kamu harus banyak baca buku. Pak, saya tidak punya uang ya Pak. Buku sekarang mahal. Ya wis kan tidak jadi. Maka wis ojo kakean alasan. Rajin ya rajin wae. Istiqomah, yo ayo istiqomah. Cuma itu saja. Kalau bahasa tasawufnya, kalahkan dirimu. Cuma itu saja. Pilihlah yang cocok. Karena kita ini makhluk mukhayyar. Nah, kalau bahasanya Al-Quran, kita itu oleh Allah diberi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu ya bisa fujur, bisa takwa. Dua-duanya dianugerahkan pada kita oleh Allah. Kita bisa curang, bisa angkara murka, juga bisa jadi orang baik, jadi orang bertakwa. Tergantung pilihanmu mana. Jangan sampai salah pilih karena ada opsi kelima, yaitu majzi. Majzi itu ada balasannya. Kalau kamu salah pilih, rasakan sendiri akibatnya. Itu majzi. Fama ya'mal miskola dzarratin khairoyaroh wa ma ya'mal miskola dzarratin syarroyar. Yang melakukan kebaikan nikmati hasilnya, yang melakukan keburukan ya rasakan sendiri juga efeknya. Tidak harus nanti di akhirat, tidak harus nanti besok di surga atau neraka, finalnya mungkin itu, tapi sejak awal kalian juga akan merasakan efeknya. Jadi ya seperti syairnya Imam Syafi'i itu, barang siapa yang males belajar, barang siapa yang tidak mau susahnya belajar, ya siap-siap merasakan indahnya kebodohan. Oke, ya rasa dewe, cuma itu saja. Jadi manusia dewasa itu bebas milih, tapi hati-hati, setiap pilihan ada konsekuensinya. Penting bagi kita ya untuk hati-hati. Kita itu makhluk yang majzi. Jadi kalau binatang tidak ada, hewan tidak ada, meskipun nanti di agama lain tertentu ada. Pak, itu binatang itu reinkarnasi kita dulu loh Pak, mungkin gitu. Karena dulu saya cerewet, sekarang saya lahirnya jadi bebek misalnya. Atau ya kan, atau suka ketawa, itu lahirnya jadi WK akan ketawa.
Itu sebenarnya ajaran itu. Jadi yang kita lakukan apapun pasti kita rasakan balasannya, kan begitu. Meskipun di agama tertentu model balasannya jenis reinkarnasi yang macam-macam tadi. Tapi di kita juga ada, meskipun tidak se ekstrim itu. Tapi fama ya'mal miskola, sekecil apapun kebaikan akan kita rasakan buahnya. Sebagaimana sekecil apapun keburukan akan kita rasakan efek buruknya. Jadi, nah 5 ini teman-teman menarik kalau kita lihat makna hari ini kita Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali ke fitrah lagi. Fitrahnya manusia kalau versi filsafat ya paling enggak 5 ini. Jadi kita jadi manusia lagi yang sadar kemakhlukan kita, bahwa kita itu hanya makhluk. Jadi tidak pantas sombong, tidak pantas mendaku diri yang pinter, yang unggul, yang penting, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ini mukarram, belajar untuk sadar, tahu, dan mau menjalankan amanat yang dibebankan oleh Allah pada kita. Yang keempat, kita ini mukhayyar, punya potensi, tinggal mana yang kita aktualkan. Kita punya banyak kapasitas, tinggal mana yang bisa kita wujudkan. Ini menarik ya yang kapasitas ini. Kadang-kadang ada orang itu merasa, Pak saya ini tidak bisa Pak. Kalau pakai bahasanya para motivator itu pasti bisa. Pasti mampu. Kan nek motivator itu. Pasti bahagia. Bahagia gimana Pak? Utang saya banyak ini Pak. Iso. Motivator kan gitu. Ya sampean tidak merasakan Pak. Pasti bisa kan mesti ngono. Ya sakarepmu lah Pak. Wong saya yang merasakan. Nah, jadi ya pinter-pinter mulai ya mensiasati hidupmu sendiri. Banyak masalah bukan berarti alasan untuk tidak bahagia. Orang dahsyat itu, orang kuat itu adalah orang yang tahan dengan banyak masalah, bukan orang yang pinter cari solusi, menurut saya. Karena masalah hidup itu tidak ada habisnya. Kalau teman-teman mengandalkan kepandaianmu mencari solusi, kalian akan capek. Cari jurus yang mudah, yaitu apa? Ada banyak masalah tapi saya santai saja. Itu lebih ringan untuk hidupmu daripada setiap masalah harus cari solusi Pak, harus cari solusi, puyeng kamu nanti. Apalagi masalahmu yang kamu pikir aneh-aneh. Yang mudah-mudah kan sering mikirnya besar sekali. Gimana ya Pak orang seluruh dunia ini bisa rukun, kadoan mikirmu. Gimana? Keduren nih, wong yo mikir bayar utang nang warung sebelah wae ngeluh kamu. Mikir kedamaian dunia, gimana caranya senjata nuklir itu habis. Alah. Ya mikir ya jenjangnya yang kecil-kecil dulu lah ya. Problem-problem real aktual di sekeliling kita. Jadi kita ini mukhoyar, punya banyak potensi, punya banyak kapasitas. Kita kayak kapal itu kita kemudikan kemana, kesanalah nanti kita menuju sebenarnya. Mau seneng, mau susah, mau bahagia, mau stres, mau putus asa, itu ya kemampuan kita semuanya bisa. Persoalan kecil saja, kalau kita mau stres itu ya iso. Ada banyak teman saya itu yang sebenarnya mungkin masalahnya sangat sepele, tapi terus rasanya kayak arep kiamat. Ada nggak di sini misalnya cuma HP nih hang error, itu rasanya, aduh, gitu kiamat tuh rasanya kayak anu enggak. Jadi koyo yo apa tuh ini? Alah yo biasa. Kayak tadi loh, kayak listrik mati itu kan mungkin ada yang batinnya, piye panitia kok enggak siap gimana tuh mesti jangan-jangan mungkin mau nasi grundel, nasi mesu-mesu barang, nasi ngam. Wong ya, urusannya kan sepele, listrik mati ya dihidupin lagi kan sederhananya begitu. Nggak harus dipikir sampai koyok gimana, ya biasa saja. Jadi kita itu kan sering begitu, hal-hal yang butuh porsi kecil kita beri porsi besar. Yang butuh porsi besar kita anggap sepele, nanti saja. Akhirnya kuliahmu gak lulus-lulus. Jadi itu pintermu ya ngatur porsi proporsi hidupmu. Itu bagian dari hakikat kemanusiaan kita. Sering kan kita terdistraksi oleh medsos dan lain-lain itu, jadi yang kecil-kecil seolah-olah besar. Yang besar kita cuekin.
masalah-masalah tidak penting itu tiap tahun kan sering kita bahas. Kayak waktunya apa Idul Fitri kemarin terus rame hisab ru'yat. Kita ikut lagi rame lagi. Tahun depan padahal ada itu lagi. Gegeran lagi. Saran saya kalau debat-debat kayak gitu, sampean simpen aja perdebatannya, tahun depan dikeluarkan lagi. Wong ya logikanya sama, isinya itu-itu saja. Nanti bulan Desember rame lagi, selamat hari Natal. Tahun baru, boleh nggak ucapan selamat tahun baru dan lain sebagainya. Itu kan ajek. Kita barang-barang yang apa? Wong di agama juga furu'iyah. Furu'iyah itu kan sebenarnya ya mengizinkan beda pendapat. Kayak kemarin apa waktu di Mandalika itu yang lebih terkenal malah pawang hujannya. Itu kan lucu ya waktu Indonesia itu. Malah bahas itunya. Nah, maka pinter-pinter kita yang mukhoyar tadi, ayo sumber daya yang dianugerahkan Allah, yang dimuliakan, yang luar biasa tadi, kita gunakan secara efektif. Biar tidak kacau meleset kemana-mana. Karena apa majzi, apapun nanti akan kita pertanggungjawabkan.